Halo guys, kembali lagi bersama gue Randy, anak kampung tempel. Pada video kali ini gue akan membahas salah satu alur cerita sadis yang berjudul Cloud Town. Kita akan diperlihatkan dengan sekelompok anak muda yang sedang terdampar di kota terpencil yang tampaknya kota ini sangat sepi dan tidak berpenghuni. Dan mendapati diri mereka semua sedang diikutin oleh sekelompok psikopat yang kejam dan sadis yang berpakaian seperti badut. Apakah mereka semua akan lolos dari teror ini? Oke guys, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke dalam pembahasannya ya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan saudara kandung yang bernama Ricky dan Megan yang sedang bermain dengan pengasuh mereka. Karena hari semakin larut, pengasuh menyuruh anak-anak itu untuk tidur pada malam itu. Setelah mengantar mereka ke kamar dan mengucapkan selamat malam, pengasuh kemudian kembali ke bawah untuk membersihkan mainan. Tidak lama kemudian, suara keras datang dari kamar anak-anak, lalu pengasuh itu segera naik ke atas untuk memeriksa situasi. Saat pengasuh hendak membuka pintu kamar, tiba-tiba ada yang menikamnya hingga ia tewas. Adegan kemudian beralih ke sebuah restoran di sebuah kota kecil yang ditetapkan beberapa dekade setelah kejadian. Di dalam restoran ada dua pekerja yang sedang memakan siang sambil mengobrol sebelum melanjutkan rencana mereka untuk meninggalkan kota. Tidak lama kemudian, 4 anak muda datang ke restoran untuk menanyakan jalan ke kota Columbus. Mereka juga diberitahu jalan pintas untuk mencapai tujuan dengan cepat oleh seorang sheriff yang kebetulan sedang berada di sebuah restoran. Setelah mendapatkan jalan pintas dari sheriff, keempat pemuda itu langsung melanjutkan perjalanannya. Jill, gadis berbaju merah, tampaknya sangat antusiasi pergi ke kota Columbus karena berencana melihat konser di sana. Begitu juga pacarnya Mike yang mengemudikan mobil. Sementara itu, teman mereka Brad dan Sarah tampak cukup menikmati perjalanan tersebut. Meski mereka belum pernah ke kota itu, namun kegembiraan mereka sirna sesaat setelah Jill menyadari bahwa ponselnya hilang. Setelah mencarinya di mobil, ponsel itu masih tidak bisa ditemukan. Jill kemudian berasumsi bahwa ponselnya pasti tertinggal di restoran ketika mereka sedang menanyakan arah kepada kasir. Sarah berusaha mencoba menelpon ponsel Jill dan seseorang mengangkatnya dan mengatakan bahwa itu tertinggal di restoran. Ketika Jill dan teman-temannya berencana untuk kembali, pria itu mengatakan bahwa mereka tidak perlu kembali ke restoran dan menyuruh mereka menunggu di kota Clinton yang sesuai dengan tujuan mereka. Pada awalnya mereka tidak curiga sedikit pun, namun sesampainya di kota Clinton, Jill dan teman-temannya merasa ada yang janggal dengan kota yang terlihat seperti kota mati. Karena tidak terlihat seorang pun di sana, mereka kemudian berkeliaran di kota terpencil tetapi masih tidak bertemu dengan siapapun. Di sisi lain, dua pekerja yang mampir ke restoran untuk makan siang tidak menyadari bahwa seseorang telah mengikuti mereka sejak meninggalkan restoran. Hari pun telah berganti menjadi malam, tapi tidak ada tanda-tanda orang yang akan mengantarkan ponselnya si Jill. Karena sudah menunggu terlalu lama, Jill menyerahkan ponselnya dan mengatakan teman-temannya untuk segera keluar dari kota Clinton. Karena ia merasa ada yang aneh dari kota ini. Namun sayangnya mobil mereka tiba-tiba mogok dan ponsel lainnya tidak mendapatkan sinyal. Mereka mencoba mencari bantuan, tapi meskipun mereka berteriak sekeras yang mereka bisa, tidak ada yang akan datang. Bahkan suasana di kota semakin gelap saat hari mulai malam. Tiba-tiba Jill melihat seseorang pria botak memakai riasan badut di satu sisi jalan. Tak lama kemudian mereka dikejutkan oleh sebuah mobil yang melintas di jalan tersebut. Ternyata mobil tersebut adalah mobil yang dikemudikan oleh kedua pekerja tersebut yang juga diarahkan ke kota Clinton sebagai jalan pintas tercepat menuju tujuan mereka. Jill dan teman-temannya kemudian meminta bantuan kedua pekerja tersebut, namun sebelum pergi dari sana, tiba-tiba seorang pria muncul dari belakang mobil pekerja dan langsung menyerang salah satu pekerja. Dia juga memakai riasan badut seperti pria botak yang dilihat Jill, tapi kesadisan mereka tidak berakhir di situ. Tak lama kemudian datanglah seorang pria berambut gondrong dengan riasan badut yang tampak ingin bersenang-senang dengan seorang korbannya.
Pria badut berambut panjang itu kemudian menyiramkan bensin ke salah satu pekerja yang terbaring karena luka-lukanya dan langsung membakarnya hidup-hidup. Melihat kejadian mengerikan itu, Jill dan teman-temannya langsung kabur dari tempat itu. Karena tidak bisa keluar dari kota Clinton, mereka memutuskan untuk mencari tempat persembunyian yang cukup dan aman dari kejaran para badut sadis. Mereka berlima hampir tertangkap ketika seorang badut botak mengintai puing-puing bus tempat mereka bersembunyi. Jill dan yang lainnya berusaha untuk tidak mengeluarkan suara sedikit pun, meski jantung mereka berdetak sangat kencang. Setelah badut botak itu pergi, mereka kemudian mencari tempat tinggal yang lebih aman, namun tanpa sepengetahuan yang lain. Jill yang berada di posisi belakang diculik oleh sekelompok badut sadis itu seketika teman-temannya hendak memasuki RP yang rusak. Sarah yang akhirnya menyadari Jill telah menghilang lalu menceritakan kepada teman-temannya. Namun seorang badut berpakaian rapi tiba-tiba datang dan mereka semua segera masuk ke dalam mobil untuk berlindung. Meskipun Sarah dan yang lainnya telah mengunci pintu dan jendela RP yang rusak. Itu tidak menghentikan gerombolan badut untuk menyerang mereka. Para badut mencoba memecahkan kaca dan menakut-nakutin mereka. Sarah dan yang lainnya semakin panik dan ketakutan. Ketika mereka semakin terdesak, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul dan membantu mereka menyelip keluar secara diam-diam dari tempat persembunyian mereka. Orang tua itu kemudian menyuruh mereka untuk mengikutinya, meskipun dia tidak mengatakan di mana dia berada. Mike tampak curiga, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mati seperti salah satu pekerja. Ternyata lelaki tua itu membawa mereka ke tempat persembunyiannya di sebuah bangunan yang ditinggalkan. Orang tua itu dulunya adalah penduduk kota Clinton sebelum gerombolan badut sadis datang dan menguasai kota. Meski sekawanan badut sadis berkeliaran di kota, polisi seolah-olah menutup mata, sehingga dia memutuskan untuk bersembunyi di tempat yang aman karena tidak bisa keluar dari kota. Brad memperhatikan potret keluarga dengan dua anak yang dipajang oleh lelaki tua itu di tempat persembunyiannya ketika lelaki tua itu menceritakan kisah hidupnya. Tiba-tiba ada suara di pintu masuk. Geng badut sadis itu rupanya berhasil mengendus jejak pelarian mereka dan berhasil menemukan tempat persembunyian lelaki tua itu. Orang tua itu kemudian mengarahkan Sarah dan yang lainnya untuk melarikan diri melalui pintu belakang. Namun seseorang badut berpakaian rapi berhasil menerobos masuk dan menyergap pekerja tersebut. Sarah dan teman-temannya berusaha membantu pekerja tersebut, namun naas pekerja tersebut terjebak dalam ruangan terkunci dan badut sadis itu menyiksanya hingga tewas. Sarah dan teman-temannya beserta lelaki tua itu kini harus berhadapan dengan seorang badut berambut panjang yang sangat berambisi untuk membunuh mereka semua. Dalam kepanikan, mereka melarikan diri dalam dubar. Mike melarikan diri dengan lelaki tua itu, sementara Sarah mencoba melarikan diri ke atap gedung bersama Brad. Sarah dan Brad semakin terpojok karena seorang badut berpakaian rapi yang tampaknya cukup pintar memperhatikan jejak pelarian mereka dan mengikuti keduanya ke atap gedung. Sesampainya di atap gedung, Brad segera menemukan tempat persembunyian yang cukup aman, namun tidak demikian dengan Sarah. Alhasil si badut langsung menyergap Sarah dan ingin membunuhnya dengan menjatuhkannya dari atap. Brad tidak berhenti, ia bergegas membantu Sarah dan melawan badut itu dengan sekuat tenaga. Brad berhasil merebut linggis besi yang menjadi senjata andalan si badut dan tanpa pikir panjang ia langsung membunuh badut tersebut dengan linggisnya. Mike dan pria tua itu berhasil lolos dari kejaran pria badut berambut panjang itu. Mereka kemudian berhasil sampai ke atap dan bertemu dengan Sarah dan Brad yang masih kaget dengan serangan brutal itu. Brad secara tidak sengaja menemukan ponsel Jill di saku pria badut itu. Tak hanya itu, ia juga mengenali tato di lengannya yang ia lihat pada seseorang saat mereka mampir ke sebuah restoran.
Ternyata si badut adalah salah satu pelayan restoran yang mungkin sengaja mencuri ponsel Jill untuk menjebaknya. Ketika Sarah dan teman-temannya bergegas melarikan diri dari kota Clinton dengan bantuan orang tua itu, Jill yang diculik oleh sekelompok badut masih hidup dan sekarang ditahan di markas mereka dalam geng badut sadis. Ternyata ada badut perempuan yang suka merias wajah korbannya dengan riasan badut seperti yang dilakukan pada Jill. Sementara itu, Sarah dan teman-temannya berusaha meninggalkan kota Clinton dengan menggunakan mobil milik para pekerja. Namun tiba-tiba mereka dihadang oleh seseorang yang muncul dari pinggir jalan. Brad pun langsung berhenti untuk melihat siapa yang menghalangi pelarian mereka dengan berdiri di tengah jalan. Ternyata yang muncul adalah seorang lelaki tua yang tubuhnya penuh luka dan berlumuran darah. Ketika Brad mencoba mendekatinya, para badut sadis itu muncul kembali dan menyergap mereka. Brad berhasil kabur dan lari sejauh mungkin hingga akhirnya menemukan rumah dengan lampu yang menyala. Dia kemudian masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang duduk manis. Brad kemudian meminta bantuan wanita tua itu, tapi dia menyuruhnya untuk menunggu putranya tiba. Brad yang curiga melihat potret keluarga di rumah wanita itu. Potret keluarganya sama persis dengan yang dilihatnya di persembunyian pria tua yang membantu mereka. Wanita tua itu kemudian memberitahu Brad bahwa suaminya melarikan diri setelah mengetahui bahwa istri dan dua anaknya telah membunuh pengasuh mereka secara brutal. Brad kemudian melihat pria badut berambut gondrong itu hendak memasuki rumah wanita itu. Dia segera bersembunyi di suatu tempat dan mendengar percakapan pria badut dengan wanita pemilik rumah. Ternyata badut berambut panjang itu adalah seorang anak laki-laki yang bernama Ricky ada di potret keluarganya. Di markas badut, pria badut botak dan teman-temannya yang lain berhasil menyergap Meg dan Sarah, lalu mengunci mereka bersama Jill. Ternyata polisi tidak pernah mendeteksi aksi sekelompok badut sadis tersebut karena mendapat dukungan penuh dari sheriff yang sengaja mengarahkan mereka ke kota. Karena matahari akan segera terbit, gerombolan badut sadis itu kemudian mengeksekusi korbannya satu persatu. Mereka kemudian memulai eksekusi dengan membunuh Jill secara brutal. Saat hendak melanjutkan eksekusi, sheriff dan Ricky terlibat adu mulut yang berujung pada penikaman Ricky. Di sisi lain, Brad yang diam-diam mengikuti Ricky tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk membebaskan teman-temannya saat sekelompok badut berkelahi dengan sheriff. Mike berhasil membunuh salah satu anggota geng badut yang membawa kapak. Brad dan teman-temannya langsung kabur dari tempat itu sebelum mereka menyadari bahwa salah satu temannya telah meninggal. Brad dan Sarah berhasil menemukan kendaraan bekas bersama dengan sisa geng badut sadis itu yang menyadari bahwa tawanan mereka telah melarikan diri. Brad dan Sarah kemudian naik ke kendaraan. Mereka terpaksa meninggalkan Mike yang tertangkap oleh si badut dan berduel hingga keduanya mati. Brad dan Sarah berhasil meninggalkan kota Clinton meskipun seluruh tubuh mereka dipenuhi luka dan trauma menyakitkan dari apa yang mereka alami di kota menghantui mereka seumur hidup. Film diakhiri dengan memperlihatkan Ricky dan seorang badut perempuan yang ternyata adalah adiknya yang bernama Megan. Oke lah guys, intinya dalam film ini mengajarkan kita bila saat berpergian dimanapun dan kapanpun selalu berhati-hati dan jangan langsung mempercayai orang yang tidak kita kenal. Sampai-sampai kita dibawa di sebuah kota yang sangat tidak berpenghuni karena kita tidak tahu sesungguhnya orang itu benar-benar baik pada kita atau malah sebaliknya, karena orang jahat selalu ada di sekeliling kita. Oke lah guys, sampai bertemu di video selanjutnya ya. Gua Randy, cabut dulu, bye bye.